Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang selain beragama Islam. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga pada hari ini kita semua melihat video ini dimudahkan dalam segala urusannya, diberi kesehatan, ditambahi rezeki, dipermudahkan segala urusannya. Amin. Hingga dalam mencapai tujuan kita hidup, kita selalu dinaungi keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita tidak lepas dari apa yang menjadi cita-cita kita dalam hidup, untuk mencari sebuah ketenangan, keberkahan di dalam mencapai ketenangan hidup. Oke, amin. Terima kasih. Pada siang hari ini kami akan menyempilkan satu-satu koleksi dari bambu unik yang diperoleh oleh Bapak CS. Gerces. CS. Hingga hari ini ada beberapa bambu yang perlu saya terangkan ataupun saya sampaikan. Bila mana ada penyampaian yang kurang pas atau kurang bisa dipahami atau tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, kami sebelumnya mohon maaf. Oke. Itu mungkin pengalaman saya dan keterbatasan saya mengenai kasanah perbambuan. Akan tetapi kami hanya bisa menerangkan sedemikian rupa sehingga apa yang saya terangkan ini nantinya bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan dan juga menambah pengalaman mengenai perbambuan yang berada di wilayah Kabupaten Batang, khususnya Kecamatan Batang. Oke. Perjalanan tim CS Bagir Channel ini sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah menambah koleksi sampai hari ini, dan hari ini akan saya terangkan satu persatu mengenai bambu-bambu yang diperoleh. Ini salah satunya yang saya pegang, ini mohon maaf ya. Oke. Ini saya sampaikan, ini bambu dampit. Bambu dampit ini diperoleh di wilayah Kecamatan Batang. Ini sosok, ini bentuk dan wujud dari bambu dampit yang diperoleh oleh Mbah Bakir Channel satu rombongan. Ini melalui kerja keras sehingga menghasilkan sebuah hasil yang sangat-sangat istimewa, karena bambu dampit ini juga jarang ditemukan sedulur. Jadi alhamdulillah Mbah Bakir sampai hari ini bisa menemukan bambu yang berbentuk bambu dampit. Bambu dampit ini. Nah, ini bambu dampit, ini pakemnya bambu dampit. Oke. Nah, ini keistimewaan bambu dampit, karena kita hidup di dunia ini tidak hanya satu keinginan, mungkin banyak keinginan. Ini bisa, kalau orang Jawa bilang, beristri satu itu tidak cukup, akan tetapi bila bisa dua, akan tetapi bisa merukunkan keduanya, itu adalah hal yang istimewa seperti bambu ini. Ini satu ruas, akan tetapi setelah mencapai satu ruas ke atas, ini ada dua cabang sampai ke atas. Ini keistimewaan dari bambu dampit. Oke. Untuk kerukunan yang punya istri dua ini. Oke, sekali lagi dua, supaya untuk istrinya itu bisa rukun, jenengan nanti bisa mengoleksi bambu ini. Untuk perihal manfaatnya memang itu yang bisa saya terangkan. Untuk khasiatnya supaya berkhasiat lebih lanjut nanti akan saya sepilkan tersendiri, supaya jenengan nanti bisa lebih paham mengenai manfaat serta kegunaan dari bambu dampit tersendiri. Itu mungkin yang bisa saya terangkan. Salah satunya adalah bambu dampit, dan untuk bambu-bambu yang lain nanti akan saya ambil dan akan saya terangkan. Oke. Sementara ini saya taruh dulu bambu dampitnya. Itu teman-teman ya, itu yang pertama penjelasan dari Bapak Ali, itu yang dinamakan itu bambu dampit. Oke, langsung aja kita yang kedua ini. Yang kedua, oke teman-teman, ini bisa dilihat sedulur ya.
Ini ada yang menamakan bambu ruas pendek. Ruas pendek ini. Nah, bambu ruas pendek, Cantik ini. bambu ruas pendek juga ada yang menambahkan apa namanya songgolangit. Ini songgolangit. Juga ada yang menamakan bambu wengker atau bambu singkir. Bambu wengker atau bambu singkir. Bambu singkir. Ini untuk menetralisir segala bentuk aura jahat apabila dalam keluarga Anda atau Anda sendiri ada yang menginginkan ketidaknyamanan di keluarga Anda atau punya niat-niat jahat, bambu ini bisa bermanfaat untuk menyingkirkan hal-hal yang negatif. Makanya ini dinamakan bambu singkir atau bambu wengker. Ruasnya bagus itu Pak Ali ya, Ruasnya pendek-pendek sangat ya. pendek sekali. Sekitar 2 cm atau 1 cm Pak Ali? Ini ada yang 3 cm, ada yang 2 cm, merucut sampai ke atas. Nah, ini namanya bambu wengker songgolangit. Bambu wengker songgolangit. Oke teman-teman, itu yang kedua penjelasan namanya bambu Wengker wengker songgolangit. Sekali lagi kita hanya untuk konten teman-teman ya, ini bagi yang percaya. Dan kalau nggak percaya bila ada kekurangan dengan atau kurang komplit mengenai penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf terlebih dahulu. Dan yang yang ketiga teman-teman. Bagus ini yang ketiga termasuk bambu rancang kencono. Tapi ada 3. Nah, ini ada 3 ruas yang bertumpuk, bisa dinamakan tumpang sari. Tumpang sari, rancang kencono, dan di sini ada antiknya ini. Ini carang sejajar. Carang sejajar Pak Ali. Satu itu ya, satu jurusan. Satu ruas ini ya. Ruas 1, ini ruas atasnya bertemu. Ini namanya carang sejajar, rancang kencono, tumpang sari Mas Enggi. Dan satu bambu ada 3 pakem ada ini. 3 pakem yang bisa saya sampaikan. Memang di sini keistimewaannya bambu-bambu ciptaan yang maha kuasa ini menciptakan sebuah bambu yang berbeda pakem-pakem, dan intinya setiap pakem mempunyai arti tersendiri. Makanya ini adalah gambaran kehidupan kita. Setiap manusia itu berbeda-beda, akan tetapi satu tujuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidup di dunia, itu mendapatkan ridho. Ridho dari Yang Maha Esa, dan semua yang hidup ini akan mendapatkan ridho. Ridho yang perlu kita cari untuk mencapai sebuah kenyamanan untuk kita berkeluarga, untuk kita hidup di dunia. Oke teman-teman, itu yang ketiga disebutkan tadi namanya satu bambu ada 3 pakem. 3 pakem, tumpang sari, rancang kencono, petuk, carang atau carang sejajar. Oke bolo. Oke, langsung ke yang keempat. Nah ini bagus ini teman-teman. Masuk bambu namanya. Wah ini teman-teman, bagus ini. Bagi yang berminat teman-teman ya. Bambu singkir ini Mas Enggi ya. Ini bentuknya kayak Monas Jakarta Mas. Kayak Monas ya. Kerucut ke atas ini. Kerucut ke atas ini. Ini termasuk juga bambu wengker ini. Ada combongnya ini Pak. Nah cuma ini ada keistimewaan lain, pakemnya memang untuk satu ruas ini. Di sini juga ada tumpang sari ya. Di tengahnya ada combong, ini dilubangi dari hasil karya kumbang. Bukan hasil karya manusia kan, tetapi hasil kumbang, hasil alam. Nah, ini ada 2 combong kayaknya Pak. Ini yang baliknya. Oh, ini yang paling bawah maksudnya. Coba. Kayaknya kalau nggak salah teman-teman ya. Cuma 1 Mas Enggi. Sini tok. Cuma 1 ya. Ini kategori sebetulnya kan sombong, tumpang sari sama badar Mas Enggi. Jadi satu ruas ini, satu ruas bambu ini, satu ruas bambu ini ada 3 pakem. Yang di bawah ini ruas bawah tumpang sari, di tengah-tengahnya ada combong ini teman-teman, dan atasnya badar. Nah ini kayak Monas itu badar ini. Ini terakhir ini sampai pol, ini dia tidak bisa tumbuh lagi karena mentok di sini. Jadi badarnya numpuk di sini,
terus sampai pucuk bambunya itu sudah habis di sini. Oke. Ini Badar Monas kalau saya namai ini. Badar Monas Combong Tumpang Sari. Satu bambu Satu 3 pakem. ruas, ada 3 pakem ya. Ini sangat istimewa. Memang perbendaharaan bambu di wilayah Batang ini sangat banyak sekali. Mungkin sedulur-sedulur kalau yang berminat nanti bisa menghubungi Channel kami untuk melihat lebih jelas lagi, melihat secara nyata, bentuk nyata ataupun bentuk aslinya. Jangan bisa datang ke alamat kami yang nanti langsung bisa ketemu dengan ahlinya Bapak Subakir dan teman-teman untuk lebih mengenal, lebih dekat mengenai bambu-bambu koleksi yang berada di tim kami. Mungkin ini yang bisa saya terangkan mengenai satu ruas ini. Ada 3 pakem tumpang sari, ada combong ya, dan ini badar. Oke. Badar puncak ini, makanya di atas ini badar puncak ya. Oke. Mungkin itu sedulur. Lanjut. Masalah segi manfaat semua kembali pada yang kuasa. Semoga apa yang kita peroleh ini bermanfaat bagi kita semua, baik Amin. bagi sedulur. Semoga diberi selalu kesehatan, keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan segala bencananya. Amin. Mungkin itu untuk bambu-bambu yang bisa saya terangkan mengenai Badar Tumpang Sari dan ada combongnya. Oke. Untuk yang lainnya nanti saya ambil lagi. Ini saya taruh dulu. Itu yang keempat tadi itu. Ini yang keempat Mas ya. Ini yang kelima teman-teman. Ini sangat Kita unik ini. punya banyak ini kemarin pulang ini. Sangat unik ini sedulur. Bisa dikatakan ini unik itu gimana Pak ini? Bambunya besar. Jenisnya ini apa, tetapi Pak? Ini jenisnya lawang sewu. Ada yang menamakan pintu rezeki. Pintu rezeki. Pintu rezeki. Nah, ini terbuat bukan dari hasil karya tangan manusia, akan tetapi ini dari hasil alam. Ini bisa dilihat ya. Ini, wah, Ini bagus waduh, ini kemarin itu sebetulnya tidak pecah Mas Enggi. Tapi karena kondisinya dipotong terus ditaruh, Bapak Bakir sendiri tidak menggilbah. meledak sendiri ya. Nah ini pecah, mungkin ini kodamnya sudah keluar ini. Pada saat dipotong bunyi kutuk-kutuk itu masih berada di dalam, tapi setelah dibawa pulang kok di rumah ndak tahunya kok tiba-tiba semalam ini 2 malam pecah ini. Nah ini tembus ini yang ini ya, yang depan depan kecil itu kali ya, terus yang belakang besar. Ini kalau saya gambarkan, manusia untuk mendapatkan rezeki memang agak sulit. Setelah kita mencapai apa yang menjadi keinginan kita, rezeki kita masuk, nah yang berada di dalam bisa longgar. Nampung. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita peroleh, sudah kita peroleh, tinggal bagaimana kita menyimpan supaya pintu rezeki kita ini lancar, tidak ada halangan, dan apa yang kita inginkan semua bisa tercapai atas ridho dan izin Tuhan Yang Maha Esa. Amin teman-teman. Amin. Pintu rezeki, pintu rezeki. Bambu pintu rezeki atau Bambu lawang pintu sewu ya. Lawang sewu ini teman-teman, Memang ini jarang sekali ditemukan. Makanya ini termasuk kami ambil supaya menambah perbendaharaan koleksi-koleksi bambu yang berada di Mbah Bakir Channel. Mungkin itu yang bisa saya terangkan mengenai bambu lawang sewu atau pintu rezeki. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau main boleh ke sini, dan kita hanya mau cari konten liburan. Kalau yang percaya boleh, kalau enggak ya di skip aja nggak apa-apa teman-teman. Kita hanya cari hiburan. Dan ini yang berikutnya. Ini yang berikutnya ini termasuk kayak rancang kesono, tapi mirip rancang kesono ya Pak ya. Rancang kesono, tapi jarang sejajar, berada agak ada beda satu ruas ini Mas Enggi. Cuma ini yang unik. Nah ini istimewanya nih teman-teman. Wah ini masuk tali rogo Mas Enggi. Tali rogo ini kan talinya keluar kayak gini. Ini timbul ini Pak ya. Timbul ini teman-teman. Nah ini satu ruas antara ruas bawah
dan ruas atas ketemu dalam satu ikatan, Satu namanya ikatan. tali rogo. Tali rogo timbul teman-teman Nah, itu. ini sampai ke sini juga ada tali rogonya. Hmm. Ini kategori bambu yang masuk bambu apa namanya? Bambu petung ini. Bambu petung itu. Bambu petung tali rogo. Cuma ininya carangnya carang sejajar. Jarang sejajar. Yang istimewanya ini Pak Lia. Nah, ini 2 pakem ini Mas Enggi. Satu bambu Tali 2 pakem tali sama rogo carang sejajar. sama jarang sejajar. Ini mau bentuk itu Pak Lia. Kayak ada rancangan Rancang kencono ini ya. Tapi belum jadi. Belum jadi. Mungkin ya ada 3 pakem Mas Enggi. Ini rancang kencononya di ruas paling atas ya kami potong karena sangat panjang sekali. Dan kami ambil untuk yang tali rogonya sini. Nah ini polo. Keluar ini. Oke timbul polo. Misteri ini polo. tali rogo. Tali rogo rancang rancang kencono sama carang sejajar. 3 Oke. pakem dalam satu satu bambu. Ya. Waduh, ngamuk nih sedulur. Tuh ini teman-teman. Oke. Terima kasih sedulur. Ini akan saya spilkan suatu keunikan bambu yang Selanjutnya ini diperoleh pemirsa. tim Mbah Bakir Channel. Ini ya. Bambu langka juga ini, ada tumpang sari 1 2 3 ruas, Tumpang bertumpuk sari. pada 1.